Sahabat cerdas, kembali dengan Pak Santo, kita akan membahas tentang salah satu soal yang berkaitan dengan elastisitas silang. Seperti telah kita ketahui bahwa konsep elastisitas silang itu membahas tentang hubungan antara dua barang. Apakah hubungan antara dua barang itu merupakan barang substitusi atau kedua barang itu memiliki hubungan komplementer. Substitusi artinya kedua barang itu bisa saling menggantikan jika salah satu tidak ada. Sebagai satu contoh, sepeda motor dengan mobil. Tidak ada sepeda motor bisa menggunakan mobil. Kemudian yang kedua, kaos dengan baju. Tidak ada kaos, seseorang bisa menggunakan baju. Kemudian laptop dengan mesin ketik ya. Kalau di zaman dulu mesin ketik itu fungsinya sama seperti laptop, tetapi lebih canggih laptop ya, anggap aja sama begitu. Sedangkan hubungan dua barang disebut komplementer jika keduanya saling melengkapi dan harus kedua barang itu dipakai secara bersama-sama. Tidak bisa dipakai hanya salah satu. Sebagai satu contoh, sepeda motor dengan bensin ya. Sangat tidak mungkin sepeda motor itu bisa berjalan ketika tidak ada bensin. Kemudian kaos dengan celana. Sangat tidak mungkin pula ketika seseorang hanya pakai kaos saja tanpa celana atau sebaliknya, pakai celana tanpa kaos. Serasa lucu ya. Kemudian laptop dengan mouse-nya ya atau tetikusnya. Ya, seseorang ketika bekerja dengan laptop, pekerjaannya akan lebih mudah untuk mengklik sesuatu yang ada di laptop itu. Istilahnya kursor dengan menggunakan alat yang namanya mouse atau tetikus. Nah, dalam kasus ini ternyata menyangkut komputer atau laptop dengan mouse. Ini artinya komputer dan mouse itu merupakan contoh dari barang yang tergolong komplementer, saling melengkapi. Kemudian sahabat cerdas yang perlu diketahui adalah bagaimana nih gitu kan hubungan antara komputer dan mouse dilihat dari konsep elastisitas. Seperti telah kita ketahui bahwa konsep menurut elastisitas ketika harga salah satu dari komputer atau mouse-nya naik, taruh aja sekarang harga mouse-nya naik, kemudian asumsinya harga dari laptop atau komputer tetap atau konstan ya. Itu sebagai alat analisa sehingga salah satu naik harganya dan salah satunya harganya dianggap atau diasumsikan tetap. Ketika harga mouse naik, maka permintaan terhadap mouse bagaimana? Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harganya naik, maka permintaannya akan turun. Nah, bagaimana dengan permintaan dari komputer atau laptop itu sendiri gitu kan? Karena pemakaian komputer dengan laptop itu secara bersama-sama, kalau meninggalkan salah satu sekiranya kurang lengkap, ya meskipun saat ini ada yang tidak pakai mouse ya, tetapi tetap pekerjaannya tidak menjadi lancar, sehingga mau tidak mau kalau dia butuh komputer, maka dia juga butuh mouse-nya. Nah, sekarang ternyata mouse-nya kebutuhannya menurun, maka secara otomatis juga mempengaruhi ya kebutuhan terhadap komputer, sehingga kebutuhan terhadap komputernya pun juga ikut menurun. Nah, inilah analisa menurut konsep elastisitas ya, yang namanya elastisitas silang. Seperti telah kalian ketahui bahwa elastisitas itu ternyata ada banyak macamnya ya. Ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran, ada elastisitas silang, ada elastisitas pendapatan, ada elastisitas produksi, dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini fokus kepada elastisitas silang. Nah, kemudian selanjutnya hubungan antara kenaikan harga mouse terhadap permintaan komputer itu sering disebut dengan negatif ya. Negatif. Artinya negatif di sini adalah ketika harga mouse naik justru berakibat permintaan terhadap komputer turun, naik turun, itu disebut negatif. Kemudian bagaimana halnya ketika harga mouse-nya justru turun di lain kesempatan misalkan, sedangkan untuk harga komputernya tetap diasumsikan tetap. Apa yang terjadi dengan permintaan terhadap komputer? Ketika kita mencari permintaan mouse-nya sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga mouse turun, maka permintaan terhadap mouse tentu saja naik. Sehingga permintaan mouse yang naik ini karena pemakaian mouse dan komputer harus bersamaan akan berpengaruh pula pada permintaan terhadap komputer yang juga ikut naik. Sehingga hubungan antara ini dengan ini juga negatif. Kalau tadi naik turun,
ini turun, naik. Nah, itulah yang disebut dengan negatif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hubungan kedua barang yang memiliki sifat komplementer itu adalah negatif. Artinya negatif ini bisa diperjelas di sini ketika nanti kalian mencoba menghitung nilai elastisitas silang dua barang, bisa menggunakan rumus yang pertama ini, bisa juga menggunakan rumus yang kedua ini. Ketika hasilnya negatif, negatif itu dalam arti min ya. Misalkan aja min 1 atau min 2 atau min 0,5 atau min berapalah. Nah, minus di sini adalah artinya negatif. Maka ketika dari hasil perhitungan menggunakan rumus, salah satu di antara rumus ini ternyata hasilnya min, maka bisa disimpulkan bahwa kedua barang itu merupakan barang komplementer. Sedikit menyinggung ketika suatu barang itu tergolong barang substitusi, maka nilai hasil perhitungan dari kedua rumus ini pasti mendapatkan nilai positif. Sehingga untuk barang substitusi memiliki hubungan, memiliki pengaruh yang positif. Dilihat dari angkanya pun juga positif, misalkan 1, 2, 3 tanpa min ya, tanpa minus. Itulah perbedaan antara kedua barang yang tergolong barang komplementer dan kedua barang yang tergolong pada barang substitusi. Nah, berangkat dari konsep ini kita langsung menganalisa statement yang pertama. Kenaikan harga komputer akan meningkatkan permintaan. Benar nggak nih? Gitu kan? Kenaikan harga komputer akan meningkatkan permintaan terhadap MOS. Ya, kalau tadi kita sudah bicara tentang kenaikan harga MOS-nya, sementara harga komputernya diasumsikan tetap. Secara prinsip, ketika sekarang kita menganalisis harga komputernya yang naik, sedangkan harga MOS-nya tentu diasumsikan tetap, ini berarti mirip ya. Kita coba taruh di sini nih. Oke, ketika harga komputernya naik sesuai dengan soal, ketika harga komputernya naik gitu kan, kemudian harga MOS-nya diasumsikan tetap, apa yang terjadi dengan permintaan MOS atau Tetikus, apakah meningkat atau justru menurun? Ingat konsep yang tadi, kembali ke sini dasar pemikirannya. Ketika harga komputer meningkat, maka permintaan terhadap komputer sesuai dengan hukum permintaan otomatis turun karena harga komputernya ya meningkat. Kemudian yang kedua, analisanya dilanjutkan. Karena pemakaian komputer dan MOS itu mesti harus selalu secara berbarengan, maka penurunan jumlah permintaan komputer pasti diikuti dengan penurunan jumlah MOS yang dibutuhkan. Saya kira demikian ya. Nah, demikian pula untuk analisis yang kedua ini, ketika harga komputernya turun, maka harga MOS-nya diasumsikan tetap. Secara otomatis permintaan komputer atau komputer yang dibeli oleh konsumen karena harga turun pastinya meningkat. Dan peningkatan permintaan atau pembelian komputer ini pasti diikuti dengan meningkatnya permintaan terhadap MOS karena pemakaian MOS dan komputer itu selalu bersamaan. Nah, kembali ke soal. Benarkah statement yang ada di soal kenaikan harga komputer, berarti posisi analisisnya yang ini ya, kenaikan harga komputer akan meningkatkan permintaan terhadap MOS, akan justru menurunkan, bukan meningkatkan. Sehingga statement yang pertama ini adalah salah. Kemudian kita lihat statement yang kedua. Tetikus merupakan barang pelengkap bagi komputer. Benarkah? Iya ya, mengacu ke sini ya. Ya, antara laptop dan mouse atau Tetikus itu merupakan kedua barang yang memiliki hubungan komplementer atau saling melengkap. Berarti untuk statement yang kedua benar. Sehingga dari soal ini bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang D. Seperti terakhir kalian ketahui bahwa jawaban A statement pertama benar, statement kedua benar dan ada hubungan. Kemudian jawaban B, statement pertama benar, statement kedua benar tetapi tidak ada hubungan. Sedangkan untuk jawaban C, yaitu statement pertama benar dan statement kedua salah. Untuk jawaban D justru dibalik, statement pertama salah dan untuk statement yang kedua benar. Sedangkan untuk jawaban E, kedua statement, baik statement satu maupun statement yang kedua sama-sama salah. Demikian sahabat cerdas terkait dengan bahasan tuntas bersama Pak Santo soal elastisitas silang.